Pernah merasa bahwa di pertengahan bulan atau baru tanggal 10 tapi gaji sudah habis, atau seolah-olah kita baru mendapat penghasilan tapi tiba-tiba uang kita itu habis? Kalau kamu merasa seperti itu, berarti kamu wajib tonton video ini sampai selesai. Kenapa? Karena dalam video ini saya akan berbagi dan sedikit mengulas tentang bagaimana kita itu harus mengatur keuangan kita. Yuk, ini akan saya sampaikan dengan cara yang sederhana dan cara yang sesantai mungkin. Salah satu alasan kenapa uang kita itu cepat habis karena kita itu sebenarnya tidak pernah punya budgeting. Seringkali kita itu belanja tapi bukan karena kebutuhan, karena keinginan, atau karena tergiur dengan promo, atau menganggap suatu hal yang kita belanjakan itu menjadi suatu hal yang kecil. Contohnya gini, ngopi 20.000 setiap hari kelihatannya kecil, tapi ini kalau terus kita lakukan dalam setiap hari itu akan jauh lebih banyak pengeluarannya. Belum lagi kalau kita ke supermarket atau minimarket melihat promo-promo, atau bahkan di marketplace kita mendapatkan notifikasi ada promo atau diskon yang begitu menggoda. Tanpa catatan keuangan, kita nggak bisa atau kita nggak akan sadar kemana uang itu akan pergi. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ini faktornya adalah gaya hidup yang konsumtif. Media sosial memberikan pengaruh terhadap kita, dan kita merasa bahwa pengaruh yang diberikan oleh media sosial itu ya kita tidak menyadari, yang akhirnya kita menjadi ikut-ikutan. Lihat teman-temannya traveling, maka kita juga ikut traveling. Lihat orang lain beli HP baru yang lebih terbaru, kita juga ikut-ikutan. Padahal kalau kita ngomongnya kegunaan, belum tentu HP kita itu harus diupdate untuk menjadi yang lebih baru. Dan ini banyak orang yang terjebak dengan perilaku yang seperti ini, yang akhirnya gaya hidup itu mempengaruhi, dan gaya hidup itu menjadi gaya hidup yang konsumtif, yang nggak sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Seringkali juga dipengaruhi karena pengeluaran yang tak terduga. Seringkali kita merasakan ada saja pengeluaran yang tak terduga itu. Motor mogok, pulsa habis, internet habis. Ini kalau kita tidak mengantisipasi dengan dana darurat, akhirnya kita menggunakan dana yang utama. Dan ketika kita mengambil dana yang utama, ini akan memberikan efek yang begitu besar terhadap kehidupan kita. Terlebih lagi kalau kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kita sering tertukar antara kebutuhan dan keinginan. Makan itu adalah kebutuhan, makan di restoran mahal itu adalah keinginan. Apalagi ini dilakukan tiap minggu atau bahkan setiap hari. Dan ini kalau tidak bisa hati-hati, maka yang terjadi adalah uang kita akan cepat habis. Kalau ini tidak kita antisipasi, maka kita akan habiskan uang untuk keinginan. Dan yang terjadi akhirnya kita akan panik dengan kebutuhan yang akan datang. Tapi tenang, ada 5 solusi setidaknya yang harus kita lakukan agar kita itu tetap tenang meskipun sampai tanggal tua atau bahkan kita belum mendapatkan penghasilan lagi.
atau penghasilan yang akan datang belum masuk lagi ke kantong kita. Apa 5 solusi itu? Yang pertama, kita harus menganggarkan anggaran setiap bulannya, bahwa anggaran ini gunanya adalah untuk mencatat mana itu yang harus dibeli ataupun keinginan yang harus dituruti. Dan ini sifatnya, catatan ini tidak harus catatan yang profesional atau yang bagus, catatan-catatan sederhana. Jadi mulai dari setelah kita mendapatkan penghasilan, apa kebutuhan yang harus kita beli, kebutuhan yang pokok mana, yang sekunder mana, bahkan keinginan yang harus tidak kita wujudkan minggu ini atau bulan ini mana, ini harus kita catat. Kalau tidak kita catat, akhirnya ini akan menjadi kesengsaraan bagi kita dalam hal keuangan. Yang kedua, pisahkan antara uang kebutuhan, uang keinginan, dan tabungan. Karena ketiganya ini beda porsi dan beda kegunaan. Saya pernah membahas dalam video yang lainnya untuk yang kedua ini. Yang ketiga, kita harus membuat dana darurat. Mulai dari nominal yang kecil, harus kita membuat dana darurat sampai nominal yang besar. Karena sesuatu itu dimulai dari kecil juga. Yang keempat, biasakan kita itu harus menunda keinginan. Jadi keinginan itu kadang kita terpancing dari media sosial. Hari ini kita melihat bahwa di media sosial ada teman kita yang beli HP baru atau ada iklan HP baru, kita sontak pengen langsung beli. Nah, ini harus kita menundanya dulu. Paling tidak kita itu menunda 3 hari setelah kita melihat barang itu. Kalau sampai 3 hari kita kok masih pengen, berarti ya bisa dilanjutkan penundaannya biar kita lebih aman, atau bisa kita pertimbangkan lagi, paling tidak seperti itu. Tapi kalau kita sekali melihat barang bagus atau promo, terus sekarang langsung wah ini bagus, ini harus kita membelinya, terus kita harus check outnya, ya kita sendiri yang akan merasakan bahwa itu nanti akan memberikan dampak terhadap ekonomi kita. Kemudian yang paling akhir solusinya adalah kita harus mencari penghasilan tambahan. Untuk apa tuh sebenarnya penghasilan tambahan itu? Penghasilan tambahan itu bisa digunakan semacam kayak dana darurat atau untuk mencukupi keinginan kita. Ya sifatnya ini kan tidak wajib. Dan dana darurat itu dan penghasilan tambahan itu bisa kita peroleh dari mana saja. Freelance, jualan barang di toko-toko online. Tapi bukan barang-barang yang kita gunakan loh ya, yang tentunya barang yang mungkin kita miliki tapi tidak terpakai lagi atau kita tidak memakainya lagi, atau mungkin barang-barang bekas atau yang lainnya, atau memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman lihat di toko-toko online itu kan aneh-aneh kadang yang dijual, daun bambu, daun pinus, kembang pinus, atau ranting-ranting pohon. Itu kalau dijual ya laku juga, dan itu menghasilkan uang tambahan bagi kita juga. Atau yang punya skill di konten kreator bisa jadi konten kreator juga, dan ini ya sebagai penghasilan tambahan ya, bukan pokok. Kalau pokok kan beda dengan tambahan. Mengatur uang itu memang nggak mudah, tapi bukan berarti kita mustahil untuk tidak mengatur atau memberikan kesadaran atau kebiasaan terhadap perilaku dalam pengaturan uang di kehidupan kita. Kita bisa kok sebenarnya dalam mengatur uang agar kita bisa lebih tenang, lebih stabil di akhir bulan ataupun di bulan berikutnya. Dan nggak perlu lagi kita itu harus nunggu tanggal gajian atau nunggu penghasilan berikutnya untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, atau bahkan kita harus nahan lapar. Kalau kamu merasa bahwa video ini menarik atau konten ini menarik, jangan lupa like, share, komen, dan yang paling penting adalah subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.